Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sedulur kabeh? Apa kabar? Kembali lagi dengan kami di Dasu TV Channel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ngadimin mau bercerita tentang kegelisahan saya pribadi, ya mungkin juga kegelisahan teman-teman sekalian. Siapa sih yang enggak tahu Dajjal? Siang kemarin saya Ngadimin gak sengaja dengar para santri ngobrol santuy dengan seruputan kopi pahitnya. Mereka terdengar sayup-sayup bilang, di medsos ada berita bahwa Dajjal sebentar lagi muncul. Auman Dajjal sudah terdengar di segitiga Bermuda. Saya pun ngeri mendengarnya. Satu lagi yang mereka bicarakan adalah bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk ke dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Lah gimana nasib kita di Indonesia? Ngadimin akhirnya berlalu pergi meninggalkan mereka. Kalau bahas Dajjal, rasanya dunia jadi cepat kiamat. Ngadimin belum siap, dosa-dosa Ngadimin banyak. Tapi, entah kenapa obrolan santuy mereka membuat Ngadimin jadi begitu gelisah. Terlebih, mereka bilang Dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana nasib kita di Indonesia? Sementara, untuk kloter haji saja sampai puluhan tahun ngantri. Sepertinya Ngadimin harus mulai ngumpulin uang buat ke sana, supaya Ngadimin dan keluarga bisa terhindar dari Dajjal. Tetapi, Ngadimin kembali bingung, untuk berangkat ke sana tidak cukup 100-200 perak, butuh ratusan juta rupiah, apalagi untuk biaya menjalani hidup di sana. Belum lagi, saya belum bisa move on dengan jangan kangkung mama. Saya merasa gundah gulana, pikiran Ngadimin carut marut, apakah benar harus di sana sampai hari kiamat? Sementara Ngadimin juga tidak tahu kiamat kapan datang, apalagi Dajjal sakti banget. Sedalam apakah ilmu Ngadimin melihat tulisan kafir di jidat Dajjal, melihat noda di hati sendiri saja harus terlebih dahulu terkapar melihat kenyataan. Banyak orang bilang, Dajjal itu mengaum ingin melepaskan diri dari kerangkeng. Bos, Dajjal anak buah iblis, apakah meronta-ronta seperti bayi kelaparan? Yang ada Dajjal sedang mempersiapkan alat tempur serbaguna untuk merekrut banyak manusia yang kafir. Dajjal pun sakti mandraguna, apalagi dia berumur ribuan tahun. Rasanya lucu kalau Dajjal sendiri tidak bisa mengkamuflase dirinya sendiri. Jika menghidupkan orang mati Dajjal bisa, mengubah wajahnya sendiri masa gak bisa? Bukankah hal yang begitu mudah bagi Dajjal? Contoh yang paling mudah adalah, sekarang operasi plastik pun sudah bisa merubah wajah. Perkembangan zaman sekarang kalau Dajjal enggak tahu, berarti dia bodoh banget. Ngeri sebenarnya. Apakah Anda pernah nonton film The Messiah di Netflix? Film tersebut diperankan oleh seseorang yang mengaku nabi, dan mengaku Tuhan. Dengan berbagai narasi yang ada, semuanya menjurus kepada sosok Dajjal. Seandainya Anda sudah nonton, pasti bertanya-tanya, apa seperti ini sosok Dajjal di akhir zaman? Ngeri banget, pasti banyak yang ketipu. Sedangkan kita ini gumunan, melihat salam dari Binjai saja terheran-heran. Lah gimana dong bosku? Sedalam apakah ilmu kita untuk bisa mengenali Dajjal, sementara fitnah Dajjal yang menipu manusia sangat cerdik, masif, terencana dan sistematis, dengan mengaku dirinya Tuhan, mampu menghidupkan orang mati, mampu menurunkan hujan, dan lain-lain. Apakah kita mampu mengenalinya tanpa ilmu dan kejernihan hati? Apakah kita mampu melihat tulisan kafir di jidatnya? Apakah kita mampu melihat mata satunya? Apakah kita mampu tidak gumunan? Hanya orang-orang terpilihlah yang mampu melihat secara detail Dajjal. Lalu kita bagaimana sedulur? Tentu saja kita harus menguatkan iman dan Islam kita. Jadi, rasanya memang benar, kota Mekah dan Madinah adalah kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Kedua kota itu adalah kota suci, kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana yang berada di luar kota tersebut? Karena kegalauan ini, Ngadimin pun mencari referensi di YouTube, dan alhamdulillah, ketemu sama Mbah Nun. Hati Ngadimin kembali tenang. Beliau berkata, jika di hatimu ada Mekah dan akalmu ada Madinah, Dajjal gak bakal berani sama kamu. Nah, ini adalah tugas kita untuk mensucikan hati dan menggunakan akal guna menggapai Allah dan terhindar dari fitnah Dajjal. Alhamdulillah, besok-besok Ngadimin mau sare sama teman santri Ngadimin yang kemarin ngobrol santuy, yang pastinya bukan hoaks yang Ngadimin sare ke mereka. Demikian sedulur, review sedikit untuk unboxing Dajjal Laknatullah, dan ini hanya sekedar kegelisahan saya saja ya, kalau ada pro dan kontra itu hal biasa, hitam putih hidup ini, yang penting terus belajar. Oke, semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semoga Rasulullah menyafangati kita sekalian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin ya robbal ngalamin. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.